Kalau di Indonesia ada Bandara Kertajati yang sepi penumpang tapi tetap mesti di maintenance. Barnum kemudian menutupinya menggunakan kain hingga akhirnya gajah itu tanpa sempat mendatangkan keuntungan. Tapi saya berbeda dalam menyikapinya, saudara. Kalau menurut saya, itu merupakan simbol dari revolusi industri yang dimulai dari Inggris. Itu ada patung wanita. Yang ini merupakan tribut untuk lukisan The Birth of Venus, metamorfosis dari MJ itu sendiri, yang dulunya berkulit hitam terus berubah menjadi putih. Kita bisa melihat sepasang kekasih berada dalam gelembung ketuban di situ. Di pintu keluar dari terowongan itu ada simbol All Seeing Eye, yang sering dikaitkan dengan kaum elit yang memegang kendali di banyak urusan penting atau besar di dunia ini. Aloha saudara-saudara, kalau membahas tentang karya musik atau album musik, pada umumnya selain playlist lagu-lagunya yang terdapat di dalamnya atau lirik lagunya, ada satu hal lagi yang layak kita bahas, yaitu cover albumnya. Dan pikiran saya langsung tertuju pada album Dangerous-nya Michael Jackson. Ini adalah best cover album menurut saya, saudara, yang konon katanya menyimpan banyak simbol-simbol. Selain itu, lagu di album ini juga bagus-bagus, saudara. Ada Remember the Time, Heal the World, Black or White, Will You Be There, dan tentu saja Dangerous. Saya sadur dari situs best-selling album All the Time. Album ini masuk dalam 50 besar best-selling album yang terjual 20 juta kopi dan berada di peringkat 38. Peringkat ini mengalahkan Greatest Hits-nya Queen yang berada di peringkat 50. Terus karena penasaran, saya googling best cover album. Terus saya temukan di situsnya Rolling Stone dan situs Billboard. Saya yakin cover albumnya Dangerous masuk ke 10 besar atau setidaknya 50 besar, mendampingi Pink Floyd atau Radiohead, ya kan. Ternyata saudara, Dangerous tidak masuk sama sekali dalam list mereka, bahkan dalam kategori 100 besar. Anda tahu siapa yang memuncaki list ini? Dalam bayangan saya kan ada Beatles atau Nirvana. Ternyata Rolling Stones menaruh Unknown Pleasure-nya Joy Division. Ini loh yang kayak gelombang atau kayak frekuensi yang berdenyut ini. Dan satu lagi, kalau di situs Billboard, dia menaruh cover albumnya Velvet Underground di peringkat 1 mereka. Gambarnya seperti apa coba? Nah, ini dia gambarnya. Pisang tok gini, karyanya Andy Warhol. Saya pun tertegun, saudara. Kok bisa ya gambar cover album kayak gitu di peringkat 1? Oke, jadi pencipta cover album ini adalah seorang surrealis bernama Mark Ryden, yang memang sudah banyak artis yang menggunakan karya-karyanya. Ada Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Four Non Blondes, dan beberapa lainnya, termasuk Michael Jackson. Oh ya, Michael Jackson ini untuk selanjutnya akan saya singkat MJ ya, saudara. Saya sadur dari The Art of Design, MJ ini ternyata menyukai atau tertarik dengan poster-poster sirkus yang dibuat pada awal-awal abad ke-20. Dan satu lagi, saudara, dia berkata kepada Ryden, kepada pencipta cover ini, bahwa desainnya mesti misterius, jadi orang-orang akan menginterpretasikannya menurut cara mereka sendiri. Ryden sendiri merupakan penggemar MJ, dan dalam pembuatan cover album ini, dia terinspirasi dari video klip Leave Me Alone-nya MJ. Karya ini diselesaikan dalam waktu 6 bulan dan merupakan penggabungan dari beberapa konsep, mulai dari poster sirkus, perjalanan hidup MJ, simbol-simbol misterius, sampai beberapa tokoh yang di-request langsung oleh MJ untuk ditampilkan dalam cover album ini. Penasaran dengan rahasia-rahasianya, saudara? Kita bahas ya, tentunya dalam Story Behind Something. Story. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya ya, saudara. Jadi komposisi cover ini terinspirasi dari gerbang Neverland, gerbang rumahnya MJ itu loh. Termasuk dalam pemilihan warna emas yang memang terlihat dominan di gerbang Neverland, ya kan. Oke, kita mulai ya. Di bagian atas itu kan kita bisa melihat mahkota yang diangkat oleh 2 malaikat. Ini menggambarkan penobatan terhadap raja baru yang sedang dilantik tentunya. Dalam hal ini adalah Raja Pop. Siapa lagi coba kalau bukan MJ?
Terus itu kan kita melihat monyet, ya dialah yang mengenakan mahkota. Terdapat beberapa hewan juga. Memang diketahui bahwa MJ merupakan sosok pecinta hewan. Ada merak yang memancarkan pesona dan daya tarik, yang memang dua hal inilah yang dibutuhkan di dunia hiburan ya kan. Terus ada gajah yang jidatnya ada angka 9. Angka 9 inilah yang melambangkan jumlah kakak beradik di keluarga MJ yang terdiri dari 6 saudara dan 3 saudara perempuan. Terus salah satu gading gajahnya itu kan patah. Ini bisa jadi menunjukkan betapa rapuhnya populasi gajah ini saudara, hingga dia termasuk hewan yang dilindungi karena praktek perburuan gading. Masih banyak binatang lainnya saudara, ada dugong, ada rusa, kerbau, lebah, terus badak, dan tentunya mempunyai simbol-simbol sendiri. Bantu saya untuk mengartikan simbol-simbol tersebut ya saudara, simbol-simbol hewan tersebut, tulis di kolom komentar ya. Terus pada bagian sepenggal mata yang ada rambutnya Mak Kliwir itu loh di jidatnya, ya jelas itu adalah MJ ya kan. Ini kan mirip sama cover albumnya yang Bad. Siapa lagi coba yang punya rambut Mak Kliwir di jidat selain MJ sama Superman. Terus masih pada bagian atas kita bisa melihat ada gajah putih yang ditunggangi oleh badut. Namun di sini yang kita bahas bukanlah badutnya, karena nanti ada bagian sendiri untuk bahas badutnya saudara. Yang akan kita bahas adalah gajah putihnya. Ini merupakan sebuah idiom yang mempunyai arti sebuah kepunyaan oleh pemiliknya tentu saja, yang tidak dapat dia buang atau lepaskan atau singkirkan. Namun, dengan memiliki barang ini, biayanya, terutama maintenance dan pemeliharaannya, tidak sebanding dengan kegunaannya. Biasanya kalau zaman sekarang ini menyasar ke infrastruktur. Kalau di Indonesia ada Bandara Kertajati yang sepi penumpang, tapi tetap mesti di maintenance. Ada lagi nggak saudara? Tulis di kolom komentar ya. Istilah atau idiom gajah putih ini terinspirasi dari kisah P.T. Barnum. P.T. Barnum ini bisa dibilang bapak sirkus modern saudara. Dia adalah salah satu orang yang berjasa mempopulerkan sirkus di akhir-akhir abad 19. Saya pernah bahas tentang P.T. Barnum ini di beberapa video saya. Nanti akan saya sertakan linknya. Jadi singkat cerita, P.T. Barnum ini membeli gajah putih dari Burma dan tentu saja mengeluarkan biaya yang besar karena mesti impor ya kan dari Burma ke Amerika. Namun ketika datang, gajah putih ini tidaklah seperti yang diharapkan. Warnanya tidak begitu putih dan mempunyai bercak-bercak. Barnum kemudian menutupinya menggunakan kain hingga akhirnya gajah itu tanpa sempat mendatangkan keuntungan. Nah itu tadilah, jadi biaya untuk memelihara gajahnya udah banyak tetapi tidak mendatangkan keuntungan. Oke, balik lagi ke bahasan kita saudara. Pada bagian kanan dan kiri MJ itu kan ada muka badut yang menggambarkan perasaan yang paling mudah untuk ditampilkan menggunakan topeng badut, yaitu ya perasaan menangis dan satunya tertawa. Oke, terus itu kan kita melihat di bagian kiri atas ada monyet bersayap yang bawa simbal atau flying monkey. Dalam dunia psikologi, istilah flying monkey ini sering digunakan atau diasosiasikan pada orang yang mendukung perilaku manipulatif dari seseorang yang narsis. Istilah ini diadopsi dari kisah Wizard of Oz yang memang ada sekelompok monyet bersayap yang berada di bawah kendali penyihir yang manipulatif. Berarti kalau kayak gitu, para buzzer ini bisa dikategorikan sebagai flying monkey ya kan? Mereka kan mendukung atasannya yang manipulatif ya kan? Oke, terus kita geser sedikit ya ke arah tengah. Di situ ada sosok Raja Anjing yang merupakan pengerjaan ulang dari salah satu karya lukis, yaitu Napoleon I di tahta kekaisarannya. Nah, setelah saya telusuri, jenis anjing dengan rambut panjang menjuntai tersebut adalah jenis anjing Afgan atau Afghan Hound. Pada abad ke-19, Afghan Hound merupakan binatang peliharaan yang mewah dan sering disebut sebagai raja anjing. Jadi pantas saja ya kan saudara kalau Rider menggambarkannya sebagai seorang raja di sini. Kalau kita perhatikan dengan detail di sosok raja anjing itu, meskipun kepalanya anjing, tapi tangan dan kakinya tetaplah manusia. Dan di bagian kakinya, dia mengenakan sandal selop yang ada embosan huruf MJ, serta kaki dengan selop emasnya ini terinspirasi dari lukisan Jupiter dan Thetis. Terus kita meluncur ke kanan, lawan arah dari anjing tadi. Di situ kita dapatkan sosok ratu yang kepalanya diganti dengan kepala burung. Entah mengapa ketika mendengar istilah ratu, dalam pikiran saya langsung teringat pada sosok Ratu Elizabeth ya kan? Dan benar saja, inspirasi gambar ratu burung tersebut berasal dari lukisan Ratu Elizabeth I serta fotografi dari pelantikan Ratu Elizabeth II. Nah, jenis burung yang menjadi kepalanya itu adalah jenis burung kingfisher atau sering juga disebut dengan nama Raja Udang atau cekakak. Burung ini mempunyai kepala yang besar untuk menopang paruh mereka yang kuat, dan mereka juga mempunyai warna bulu yang cantik. Ratu kan memang sering diidentikan dengan kepalanya yang besar ya kan?
Ini teori cocok logis saya saja, saudara. Oke, terus kita ke bagian gear mekanik yang tersingkap di bawah gaun ratu itu. Kalau saya sadur dari Art of Design, itu bisa jadi merupakan tribut untuk film Charlie Chaplin yang berjudul Modern Times. Film ini menggambarkan kondisi buruh pabrik tentunya di masa Great Depression. Tapi saya berbeda dalam menyikapinya, saudara. Kalau menurut saya, itu merupakan simbol dari revolusi industri yang dimulai dari Inggris. Dan memang kekaisaran kolonial Inggris yang begitu luas memainkan peran penting dalam mendorong revolusi industri ini. Terus kita turun sedikit lagi ke bawah dari sosok raja dan ratu binatang ini. Di bawah sosok raja anjing, kita bisa melihat dua kerub atau malaikat kecil bersayap yang menunggangi ikan emas. Ikan emas itu kan simbol kemakmuran, ya kan? Jadi kalau dirangkai, malaikat kecil menunggangi kemakmuran, yang berarti ya nggak ada artinya, ya kan memang nggak semua gambar itu ada artinya, ya kan. Terus kita geser ke kanan sedikit, itu ada patung wanita. Yang ini merupakan tribut untuk lukisan The Birth of Venus. Terus ke kanan lagi sampai ke bagian tengah, itu kan kita bisa melihat gambaran dunia distopia. Saya jadi ingat novel 1984-nya George Orwell, atau video klipnya Queen yang judulnya Radio Gaga. Dan ini kontras dengan conveyor yang membawa simbol-simbol warna-warni barang dari masa depan yang tentu saja menggambarkan hal-hal yang utopis. Kalau menurut saya, ini menggambarkan suatu proses. Jadi gini, saudara, dunia distopia itu kan sering identik dengan penderitaan, penindasan, terus hilangnya kebebasan individu. Nah, kalau utopia itu kan identik dengan keadaan yang ideal, yang sempurna, tidak ada konflik, terus tidak ada kemiskinan gitu, ya kan. Nah, disinilah saya bilang ini tadi menggambarkan suatu proses. Jadi conveyor itu sedang mengantarkan hal-hal yang ideal, yang bahagia ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Terus di tengah-tengah itu kan ada bola dunia yang merupakan simbol dari lagunya MJ yang berjudul Heal the World yang terdapat di album ini. Terus geser ke kanan lagi, itu ada patung anak laki-laki yang kulitnya separuh hitam dan separuh putih. Menurut saya ini menceritakan tentang metamorfosis dari MJ itu sendiri, yang dulunya berkulit hitam terus berubah menjadi putih. Atau bisa jadi ini juga menggambarkan lagu Black or White yang memang terdapat di album ini. Terus kita geser ke kanan lagi, kita bisa melihat sepasang kekasih berada dalam gelembung ketuban di situ. Hal ini jelas meniru penggalan lukisan dari Hieronymus Bosch yang berjudul The Garden of Earthly Delights. Saya pernah bahas tentang lukisan Hieronymus Bosch ini, saudara, waktu kita bahas teori konspirasi di balik konser Astroworld-nya Travis Scott. Nanti akan saya sertakan linknya, ya. Terus kita menuju ke gambar pilar-pilar yang berbentuk wanita itu, saudara. Pada bagian itu terinspirasi dari bangunan Mausoleum of Henry II of Conde. Terus kita balik lagi ke kiri, saudara, ke gerbang masuk terowongan kereta pasar malam itu. Itu kan ada simbol bajak laut, lebih tepatnya simbol dari Pirates of Caribbean yang melambangkan bahaya, kegelapan, semangat petualangan. Terus di sisi lainnya, di outputnya, di pintu keluar dari terowongan itu ada simbol All Seeing Eye yang sering dikaitkan dengan kaum elit yang memegang kendali di banyak urusan penting atau besar di dunia ini. Jadi poinnya, terowongan ini menggambarkan kita itu sebenarnya sudah diwanti-wanti melalui simbol bajak laut tadi. Karena apa coba? Karena pada akhirnya kita itu nanti akan dikontrol oleh kaum elit. Jadi gitu menurut teori saya, saudara. Oke, kita masih membahas terowongan kereta pasar malam itu, ya. Cuman kali ini yang kita bahas bukan terowongannya, tapi keretanya, saudara. Ada kemiripan desain dekorasi kereta pasar malam ini dengan kapalnya Kapten Barbossa. Ini jelas bahwa dekorasi kereta tersebut terinspirasi dari Pirates of the Caribbean yang memang punyanya Disney, ya kan. Terus kita bisa melihat betapa beragamnya penumpang kereta tersebut, ya kan. Mulai dari binatang, manusia, sampai dengan tengkorak binatang. Cuma yang akan saya soroti di sini adalah sosok manusianya, saudara. Di bagian depan kanan itu kan kita bisa melihat sosok MG waktu masih muda dulu. Terus pada bagian belakang tengkorak hewan itu adalah Macaulay Culkin, gitu ya ngomongnya, ya. Dia adalah pemeran Home Alone yang memang teman dari MJ dan juga membintangi video klipnya Black or White. Terus pada bagian kiri depan yang agak ke tengah itu ada sosok anak kecil berkulit gelap yang membawa tengkorak binatang dan berdiri di atas patung telapak tangan. Nah, anak kecil itu kan berkulit gelap, dan kulit gelap ini sering identik dengan anak Afrika, ya kan. Terus tengkorak yang dibawanya itu menggambarkan kekeringan, kelaparan yang memang kita tahu melanda di Afrika sana. Terus pada bagian telapak tangan itu kan kita bisa melihat plester yang memang itu tangannya MJ, saudara. Waktu konser kan dia kadang pakai plester. Jadi kalau saya rangkum,
album. Penggalan gambar tersebut ingin menunjukkan bahwa MJ ini peduli dengan apa yang terjadi di Afrika sana dan ingin menunjukkannya ke dunia. Terus kita ke gambar bapak-bapak yang berada di kanan bawah itu, yang di kepalanya ada pemain sirkusnya itu loh. Pada awalnya sebelum observasi, saya menduga bahwa ini adalah sosok dari Michael Gorbachev, dan ternyata saya salah saudara. Ini adalah P.T. Barnum yang sudah saya singgung di awal tadi itu loh. Bapak inilah yang menciptakan Greatest Show on Earth, dan memang MJ ngefans sama P.T. Barnum ini. Di beberapa sumber menyebutkan bahwa MJ membaca autobiografinya P.T. Barnum untuk membuat show-nya semakin spektakuler. Terus pemain sirkus yang berada di atas P.T. Barnum ini, dia adalah Michu Meszaros, yang memang selain menjadi pemain sirkus, dia juga seorang aktor, stuntman, dan bahkan bintang video klip. Ada salah satu video klipnya dari Ozzy Osbourne yang dibintangi oleh Michu ini. Dia juga membintangi iklan Pepsi bersama MJ. Oke saudara-saudara, jadi sekarang jelaskan mengapa saya memilih album ini menjadi best cover album menurut saya. Sebuah album misterius yang menggabungkan beberapa konsep dalam proses pembuatannya, yang meskipun tidak masuk dalam nominasinya Rolling Stones dan Billboard, dan ini sebenarnya masih mengganjal di pikiran saya sih saudara. Oke, jadi sekian dari saya ya. Kalau mau request pengen dibahas tentang lagu, cover album, atau karya seni lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Beri waktu saya minuman teh untuk observasi dan lain sebagainya. Terus dukung channel UMKM ini ya saudara. See you when I see you.